Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita, Rabu 21 Desember 2022. Bahan permenungan kita diambil dari bacaan Ekaristi hari ini yang dikutip dari Kidung Agung bab 2 ayat 8-14 yang berkisah mengenai kegirangan ketika sang kekasih datang. Bagikan kijang dan anak rusa yang bergembira melompat-lompat, yang memberikan sukacita kepada semua orang. Kekasihnya memberikan harapan dan penghiburan. Sedangkan dalam bacaan Injil Lukas bab 1 ayat 39-45 melanjutkan pembacaan mengenai kabar sukacita, di mana Maria bergegas pergi ke pegunungan, masuk ke rumah Zakaria dan bersalam kepada Elisabet. Dan ketika salam Maria sampai kepada Elisabet, anak yang dalam kandungan melonjak kegirangan. Dan Maria dipuji bahagia oleh Elisabet karena ia percaya bahwa firman Tuhan akan terlaksana. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan hari ini bernuansakan sukacita karena dekatnya kedatangan Sang Penyelamat. Dilukiskan dalam bacaan yang pertama seperti datangnya seorang kekasih yang melompat-lompat bagikan anak kijang, anak rusa, dan seterusnya. Intinya, sang kekasih membawa sukacita, membawa kegembiraan bagi orang lain. Demikian pula dalam bacaan Injil, Maria membawa kabar sukacita kepada sanaknya Elisabet yang juga sedang mengandung. Warta sukacita itu diterima Maria dari malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan Sang Penyelamat. Sukacita itu tidak hanya disambut oleh Elisabet, tapi juga oleh anak dalam kandungan Elisabet, yakni Yohanes Pembaptis. Elisabet berucap, "Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang dalam rahimku melonjak kegirangan." Maria pergi ke pegunungan, ke rumah Zakaria, menemui Elisabet untuk mewartakan kabar sukacita, mewartakan kabar gembira, sehingga Elisabet dan juga anak yang dalam kandungnya, yakni Yohanes, melompat kegirangan. Maria berbagi sukacita. Ia pergi ke rumah Zakaria menemui Elisabet bukan untuk pamer, bukan untuk menyombongkan diri bahwa ia dipilih menjadi ibu penebus, bukan. Tetapi ia bergembira karena dekatnya penyelamatan yang datang dari Allah lewat Yesus Kristus. Maria membawa kabar gembira
kepada orang-orang lain. Menarik, dalam Injil dikatakan Maria bergegas ke pegunungan setelah mendapat kabar dari malaikat Gabriel. Dalam bahasa Jawa, setelah menerima kabar dari malaikat Tuhan dan mengerti bahwa keselamatan akan datang, Bunda Maria kemutu-mutu segera hendak cepat-cepat mewartakan kabar gembira itu kepada sanaknya, yakni Elisabet. Yang diwartakan adalah kabar sukacita. Kabar gembira dengan cepat diwartakan oleh Maria kepada sanaknya dan juga kepada semua orang. Kabar keselamatan bahwa Sang Anak Manusia akan datang dan segera menyelamatkan bangsa manusia. Itulah inti pewartaan Bunda Maria kepada Elisabet. Saudari-saudariku terkasih dalam Kristus, sekarang kita bertanya dalam diri kita sendiri, apakah kita juga kemutu-mutu segera bergegas mewartakan kabar sukacita kepada orang lain? Ataukah dengan cepat dan lebih mudah kita mewartakan kabar kejelekan orang lain kepada orang lain juga? Saya menduga, saya merasa, saya mengamati, minimal saya dan juga dunia lebih cepat kemutu-mutu untuk mewartakan kabar kejelekan orang lain. Meskipun kadang kabar itu tidak benar atau hoax, tapi kita kemutu-mutu. Berbeda dengan Bunda Maria, ia kemutu-mutu untuk mewartakan kabar sukacita kepada orang lain, agar orang lain juga merasakan juga kabar keselamatan yang datang dari Allah. Kita bersyukur atas Bunda Maria yang rela bersedia menerima kabar itu dan dengan cepat-cepat kemutu-mutu untuk mewartakan kabar gembira itu kepada orang lain. Maka kita harus merenungkan sabda Tuhan ini dengan melihat diri kita. Selama ini kita lebih mudah mewartakan apa atau apa yang kita wartakan kepada orang lain? Kegembiraan, sukacita, ataukah lebih mudah mewartakan keburukan-keburukan orang lain? Belajar dari Bunda Maria, mari sekarang kita mencoba. Yang baik kita wartakan, yang jelek kita tutup, supaya orang lain tidak ikut berdosa karena ikut melibatkan diri dalam perkataan-perkataan, kabar-kabar yang tidak baik. Kita wartakan kabar sukacita, terutama kabar keselamatan yang datang, agar semua orang yang mendengar kabar sukacita itu melompat kegembiraan bagaikan kijang, sukacita yang dibagi bersama. Maka untuk mempersiapkan perayaan Natal, kita akan berbagi kegembiraan bersama orang lain. Misalnya berbagi sembako agar orang lain merasa sukacita. Berbagi kesempatan, misalnya saya mengalah karena rumah saya dekat dengan gereja untuk mengikuti misa yang kedua, karena biar bisa nyaman untuk berekaristi Natal, tidak berdesak-desakan. Saya yang masih muda, saya yang masih bisa berjalan malam, saya masih tempatnya yang dekat dengan gereja, memberikan kesempatan kepada orang lain yang jauh-jauh dan yang lansia untuk datang pada misa yang pertama. Maka mari kita wujud nyatakan kabar sukacita ini dengan cara kita masing-masing berbagi dan rela berkorban di kesempatan kepada umat lain
untuk datang pada misa pertama karena lansia atau jauh dari gereja. Mudah-mudahan kita tidak hanya berbicara di mulut saja, tetapi kita mampu untuk memberikan kegembiraan bagi orang lain untuk misa dengan tenang dan tidak berdesakan, karena kita rela untuk misa yang kedua. Itu salah satu contoh. Panjenengan bisa membuat contoh sendiri bagaimana berbagi, mengabarkan sukacita seperti Maria kemudu-mudu mewartakan kabar sukacita kepada Elizabeth saudarinya, sehingga semua orang melompat-lompat bagaikan anak kijang. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Bunda Maria membagikan warta sukacita kepada sesamanya, agar orang merasa gembira atas dekatnya penyelamatan itu. Saya bersyukur, kami mohon agar Engkau mendorong kami semua untuk berani kemutu-mutu cepat-cepat mewartakan kabar gembira dan bukan keburukan. Kita membuat orang lain bersukacita, bergembira, melonjak bagaikan anak kijang dengan cara kita masing-masing. Bantu umat kami untuk berani memberikan yang terbaik dan sukacita kepada sesamanya, agar banyak umat ikut merasakan kasih setiamu. Saya juga berdoa untuk Nawanto yang sedang sakit, semoga Engkau jamah, Engkau sembuhkan, agar bisa kembali melaksanakan tugas sebagai kepala keluarga, beraktivitas, mencukupi keluarganya, berdaya sehat walafiat, dan menggembirakan keluarganya juga. Dan semoga Engkau senantiasa memberkati kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, saya ingatkan dan tetap saya wajibkan agar mematuhi protokol kesehatan. Booster kedua, cuci tangan, pakai masker, jauhi kerumunan, pola hidup sehat, agar kita terbebas dari virus corona. Untuk perayaan Natal, agar kita bisa mendapatkan tempat yang nyaman, parkir yang luas, saya menghimbau panjenengan memakai Grab yang bekerjasama dengan kita, dengan drop off di depan gereja. Dengan demikian mengurangi tempat-tempat parkir bisa terpenuhi dan tidak terlalu padat. Juga saya menghimbau agar panjenengan yang ada di sekitar gereja mengikuti misa yang kedua demi kelancaran dan tidak uyek-uyekan, kecuali yang lansia diperbolehkan ikut misa pertama. Prioritas misa pertama adalah mereka yang lansia yang dan jauh-jauh. Untuk keterbukaan hati kita, kelapangan dada kita yang rumahnya dekat gereja, silakan datang untuk mengikuti misa yang kedua demi kenyamanan bersama. Saya yakin panjenengan punya hati untuk teman-teman, untuk umat yang jauh dari gereja agar mengikuti misa yang pertama. Saya yakin nanti pada hari hanya saya akan melihat Ekaristi sedikit bisa terbagi. Yang dekat dengan gereja dan masih muda-muda, silakan ikut misa kedua. Yang jauh dari gereja dan yang sudah sepuh, silakan mengikuti misa yang pertama. Akhirnya saya hanya punya impian, Natal kita bisa diikuti umat dengan terbagi agak seimbang. Mudah-mudahan harapan saya ini terpenuhi tanggal 24 nanti. Misa pertama dan misa kedua umat terbagi agak imbang sehingga kita tidak berdesak-desakan dan mengantisipasi untuk kerumunan.
Akhirnya selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.